Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Hafiz Sumantri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari membuat AI menggunakan AI Navigation Agent. Sini ada beberapa AI yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah AI untuk mengejar target dan juga AI untuk keliling-keliling, wandering. Mungkin saya langsung coba saja. Sini saya membuat yang di sini nih, yang di Word ini adalah AI untuk mengejar. Misalnya di sini adalah target yang untuk mengejar. Sini adalah untuk misalnya propernya villager gitu. Yang orang ini adalah zombie misalnya. Kalau kita dekatkan ke area yang kuning ini, area radius pencarinya, maka dia akan dikejar. Kalau dia keluar, maka dia akan berhenti. Jika kita coba lagi, dia akan dikejar terus. Dikejar, kalau kita pun langsung ke atas pun dia akan mengejar ke tangga juga. Nah, begitulah. Ini adalah AI untuk mengejar target. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat di sini, game objeknya kita lihat di sini. Saya menggunakan ada chest test. Ini adalah scriptnya. Jika kita double klik, maka di sini kita bisa melihat codingannya. Nah, jika kita perhatikan sini, chest test itu adalah sebuah anaknya dari creature. Nah, di sini bawahnya adalah ada goalnya atau behaviornya atau AI-nya mungkin. Di sini kita definisikan this goal selector add goal. Nah, yang satu adalah priority, dan yang di sisi kanan ini adalah misalnya AI-nya apa. Di sini saya contohnya chase nearby creature, dan misalnya di sini creature apa sih yang ingin dikejar gitu. Contohnya di sini empty test. Nah, misalnya kalau kita ini menambahkan sebuah villager di sebelah sisinya zombie ini atau NPC chest test ini, kita coba ya. Prefabs. Sini saya sudah membuat villager. Nah, karena di script itu adalah hanya mengejar empty test alias mengejar yang kuning ini, kita perhatikan sini adalah empty test. Tuh. Scriptnya empty test. Jika saya run sini, maka villager itu tidak akan dikejar. Kita lihat ke scene. Nah, villager ini tidak akan dikejar. Kalau kita dekatkan ini, maka dia akan mengejar yang kuning. Gitu. Nah, kita bisa ubah targetnya misalnya menjadi villager. Oke, mungkin di sini saya akan beri jarak sedikit. Yang empty test kita agak jauhin. Nah, kita run. Nah, karena kita sudah definisikan villager yang dikejarnya, maka jika dia masuk ke area area pencariannya, maka dia akan dikejar. Makanya yang kuning pun diabaikan gitu. Sini agak sedikit bug. Ya, mungkin selanjutnya kita akan melihat wandering AI. Nah, jadi wandering AI itu adalah AI kalau dia idle, kalau dia tidak ada objek apapun gitu, atau tujuan apapun, maka dia tuh hanya keliling-keliling doang gitu. Seperti kita lihat di sini tuh AI-nya tuh hanya keliling-keliling gitu, nggak ada tasnya gitu. Ini simple sih. Kita lihat codingannya yang wandering test ini. Nah, nama game object itu wandering test. Nah, seperti sama yang seperti tadi, register goal, di sini add goal, dan sini nama AI-nya apa, sini prioritasnya apa, random wandering. Mungkin
Kita coba lihat codingan random wanderingnya. Go to definition. Di sini pun ada kayak max radius, idle time, max idle time, destination, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kayak can continue use. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang wandering AI, kita lihat dulu di sini random wandering ini adalah anaknya dari creature goal. Saya sini menggunakan inheritance. Jika kita lihat induknya, parentnya, to definition, sini adalah hanya sebuah abstract class. Jika kita lihat di bawah ini adalah yang variabel yang akan dipakai untuk anaknya. Nah, mungkin sini yang lebih pentingnya, di sini ada beberapa state. Misalnya sini ada can use, itu hanya digunakan sekali saja fungsi ini. Dan juga ada start, ini adalah fungsi start ini akan dieksekusi di saat can use ini hasilnya itu true. Nah, ini digunakan hanya untuk inisialisasi. Mungkin nanti kita bisa lihat contohnya. Dan juga sini ada can continue use, ini adalah codingan ini akan dieksekusi setiap frame gitu, setiap frame. Dan selanjutnya adalah ada fungsi update. Di sini seperti yang kita tahu, update itu dieksekusi setiap frame. Dan fungsi update ini akan berhenti jika can continue use itu hasilnya false. Jadi intinya tuh fungsi ini tuh untuk memberhentikan update. Dan selanjutnya ada stop. Nah, jika kita baca, maka stop ini akan tereksekusi jika can use atau can continue use itu false, dan codingan ini hanya dieksekusi sekali saja. Itu untuk mereset, mungkin digunakan untuk mereset state dari AI-nya, bisa digunakan seperti itu. Dan juga ada is interruptible. Di sini belum saya implementasikan, masih menyimpan saja. Tapi sini mungkin tujuannya untuk ke depan adalah membuat AI itu apakah bisa diganggu atau tidak. Dan begitu. Mungkin kita kembali ke wandering test. Random wandering AI. Go to definition. Jika kita lihat di sini seperti ada mengoverride fungsi yang tadi itu dari induknya, itu seperti can continue use. Di sini saya langsung saja return discontinue alias kita menggunakan bawahnya saja. Misalnya seperti ini, kita baca lagi. Jika creature atau objek itu masih hidup, maka AI itu bisa dieksekusi. Jika tidak hidup, maka AI tidak akan wandering gitu, tidak akan dieksekusi update-nya. Dan sini start untuk inisialisasi ini hanya is running true saja. Dan untuk stop ini adalah jika is runningnya true, maka kita balikan ininya state-nya menjadi false. Dan juga ada seperti agent reset path, dan juga ada current idle time 0 gitu untuk mereset idle time-nya. Nah, jika dilihat ke bawah, sini ada update. Sini ada current idle time ini jika sudah mencapai 0, maka dia tuh langsung memilih destination yang baru gitu, random. Dan setelah itu kita memilih idle time-nya ingin berapa detik, misalnya 1 atau 3 detik, 1 atau sampai 3 detik. Ini ada main idle time dan max idle time. Dan selanjutnya adalah men-set speed untuk wanderingnya gitu. Nah, di bawahnya lagi, jika agen sudah memiliki path gitu, langsung saja agen itu langsung datang gitu ke destinasinya gitu. Nah, di sini juga misalnya agent itu belum sampai di destinasi, maka codingan itu hanya sampai sini saja. Yang bawah itu tidak akan dieksekusi gitu, di return, di stop. Nah, sebaliknya, jika target atau creature ini sudah sampai di tempat wanderingnya gitu, sudah sampai 0 gitu distance-nya, maka idle time itu langsung dikurangi. Yang kita lihat sini, saya memanggil set random destination. Di sini vektor 3 random. Jadi menembakkan ini sample position menggunakan unit spare dan juga max radius. Keluarannya adalah navid, sini langsung saja destination-nya.
Ini hanya simbol-simbol saja sih untuk is on destination, untuk menghitung apakah sudah nol atau tidak gitu. Ini belum seperti saya tadi sebutkan, yang tadi ini yang is interruptible ini masih belum diimplementasi. Nah, ini adalah untuk AI wandering. Oh ya, selanjutnya mungkin saya tadi belum menjelaskan tentang AI mengejar ya. Sini agak sedikit bug, kita tarik keluar saja. AI itu mengejar, kita lihat codingannya. Chase nearby creature. Jadi kita lihat codingannya di sini. Saya seperti biasa menginherit dari creature goal, dan juga sini menggunakan generic class. Nah, generic class ini digunakan untuk target gitu. Jadi target macam apa sih yang ingin dikejar gitu. Tuh. Maka seperti yang kita lihat di sini, mungkin kita bisa double seperti ini, empty test. Dan sini misalnya ada 2 prioritasnya. Nah, jika seperti maka artinya tuh dia tuh akan mengejar 2 target gitu, villager dan juga empty test. Kita kembali lagi ke codingan chase nearby creature-nya. Seperti biasa di sini can use. Jika creature atau null, maka AI tidak akan berjalan. Dan selanjutnya sini ini ada creature get nearby creature. Jadi apakah di sekitaran area itu ada objek gitu. Jika ada, maka true, maka akan langsung dieksekusi. Yang satu ini sama, is running true, dan juga ini untuk mereset saja, agen reset path. Dan selanjutnya update gitu. Nah, sini for each creature. Jadi di setiap target yang dia di radius dia, maka dia itu akan mengecek target terdekatnya gitu. Dan jika sudah dihitung, maka agen langsung mengejar target. Nah, langsung speednya pun menggunakan speed dari atributnya. Oke, selanjutnya mungkin saya sini akan melihatkan AI agent yang menggunakan kedua atribut tersebut. Mungkin sini akan saya restart lagi dan run lagi. Di sini seperti kita lihat, sini adalah zombie. Zombie ini sekarang itu sedang wandering ya. Tapi sih juga bisa mengejar. Mungkin saya akan reset lagi. Mungkin saya akan beri jarak sedikit. Nah, seperti kita lihat, yang kotak ini yang berwarna biru ini, berwarna biru navy ini, dia itu adalah villager. Jadi bisa kita lihat di sini adalah scriptnya villager. Dan ini adalah bisa kita lihat adalah zombie. Dan di sini juga sama villager. Nah, jika kita lihat script zombie, di sini zombie mempunyai 3 AI. Pertama adalah chase nearby creature. Prioritas pertamanya adalah mengejar creature villager, dan yang prioritas kedua adalah chase nearby player. Cuma yang itu masih belum berfungsi. Nah, yang ketiga adalah random wandering gitu. Dia tuh akan wandering aja gitu. Dan dia tuh mempunyai prioritas yang paling rendah. Mungkin bisa kita cek. Mungkin di sini saya akan juga mengurangi radius pencariannya agar tidak langsung mengejar villager. Radiusnya mungkin kita kurangi menjadi 5 saja. Di sini bisa kita perhatikan bahwa zombie ini hanya wandering saja, dan juga belum ada villager yang masuk ke radiusnya. Nah, jika ada villager yang masuk ke radiusnya, maka ya itu langsung mengubah ke
prioritas yang paling penting, yaitu mengejar villager. Nah, jadi kita dekatkan villager ini. Mungkin saya akan tarik paksa saja. Nah, dia tuh akan mengejar langsung. Jadi AI itu tidak akan wandering gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya saya ingin memplanning untuk villager itu kabur gitu, untuk saat dikejar oleh zombie. Tapi sini villager itu ngebug ya, dia itu masih dalam state wandering, dan juga zombinya itu dalam masih state mengejar. Jadi mereka berdua itu adalah merebutkan petnya gitu. Jadi seperti ini, muter-muter. Nah, mungkin sini juga akan menjelaskan, tadi saya belum sempat menjelaskan tentang creature ini nih. Seperti kita lihat, villager induknya adalah creature, zombie juga adalah induknya creature. Nah, kita langsung buka saja apa itu creature, ininya, induknya. Itu memiliki seperti goal selector. Nah, goal selector ini adalah kelas untuk memilih goal gitu, atau behavior gitu. Seperti yang kita lihat tadi, seperti ini nih, mengejar random. Nah, itu tuh mereka tuh bakal nge-switch AI-nya menggunakan goal selector. Kita kembali lagi ke definitionnya, dan juga ini hanya atribut yang kurang penting. Nah, sini ada nih nearby creature untuk nge-store creature di area mereka gitu. Nah, ini hanya getter setter, enkapsulasi. Sini juga ada public virtual void register goal. Ini kan dipakai di zombie nih. Jadi kita lihat public override register goal, dan juga sini register goal. Kita kembali lagi ke creature. Oke. Di sini di awake itu hanya untuk inisialisasi ID saja, tidak penting. Dan di start ini, oh ya, ini creature ini adalah induknya adalah menggunakan mono behavior gitu. Jadi start tuh ya startnya mono behavior, bukan AI-nya gitu. Nah, start di sini hanya inisialisasi saja, inisialisasi. Selanjutnya adalah meregister goal. Nah, selanjutnya adalah update. Nah, jika game objeknya null, maka tidak melakukan apapun. Sama yang bawahnya juga, jika tidak aktif maka tidak melakukan apapun. Nah, di setiap frame dia tuh akan merefresh nearby creature gitu, di clear. Dan selanjutnya di bawahnya ini ada colliders. Nah, ini berguna untuk mencari target di sekitaran area. Seperti ini berdasarkan search radiusnya, atribut search radius. Nah, di bawahnya ini hanya untuk mengstore saja ke arraynya, ke array nearby creature. Sini seperti variable object, collider game object, langsung dicek apakah objek tersebut adalah memiliki komponen creature. Jika tidak, maka codingan objek itu tidak akan dimasukkan gitu. Nah, juga sini di bawahnya ada seleksi juga, apakah objek yang dia detect itu diri sendiri gitu. Jika iya, maka tidak akan ditambahkan. Nah, jika semua ini salah, maka langsung di add ke nearby creature. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menjalankan goalnya. Sini seperti lihat var goal atau behavior. Sini goal selector dot get selected goal. Jika goalnya itu null, maka tidak melakukan apapun. Nah, if goal is running, maka start inisialisasi awal. Lalu jika goal itu belum berjalan, maka langsung start dan langsung update. Nah, jika kita lihat fungsi dari goal selector itu apa fungsinya, sini kita lihat, go to definition. Di sini adalah tempat untuk dimana AI itu dipilih gitu berdasarkan prioritasnya. Jika kita lihat sini ada fungsi add goal yang digunakan seperti sebelumnya, add goal. Di sini goal selector, di add
Sini juga ada creature goal argument. Sini hanya untuk kelas untuk menyimpan saja, seperti ada prioritasnya dan juga goalnya. Di add ke dalam hash set. Saya menggunakan hash set untuk biar performa di saat menggunakan for each itu cepat gitu. Selanjutnya sini ada get selected goal yang digunakan di creature tadi. Pertama itu inisialisasi agar tidak null, dan selanjutnya adalah for each kan daftar dari goalnya. Jika satu ya maka for each satu saja. Jika ada misalnya 10 AI gitu, misalnya random wandering, misalnya dan lain-lain lah, maka 10 juga loopingnya. Nah, sih bisa kita lihat sini ada base priority goal. Jadi semakin kecil prioritinya maka akan langsung ke eksekusi gitu, langsung diganti gitu menggunakan goal yang lebih penting di sini. Nah, jika goal yang sebelum, maka jika goal itu sudah diganti maka goal yang sebelum itu langsung di stop. Nah, selanjutnya di sini ada base langsung di return. Mungkin segitu saja. Codingan ini saya terinspirasi dari codingannya Minecraft. Jika kita lihat sini spider, sini juga ada register goal, sini ada add goals juga. Gitu. Ada leap at target goal, water avoiding random ini, look at player goal, random look around, seperti itu. Nah, jadi saya tuh terinspirasi dari Minecraft. Dan untuk kedepannya saya berencana untuk mengexpand AI-nya. Jika kita lihat saya di pinggir ini, saya sudah membuat seperti chase damage dealer, chase nearby creature, looking for enemy, random wandering. Ini yang sudah dibuat tuh hanya baru 2 saja gitu, sedangkan masih banyak yang belum dikerjakan. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang AI, tentang navigation AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.